Shalom Bapak Ibu di gereja GSJP. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Friska dari Seattle. Sebelumnya saya akan menyampaikan salam dari TPC, TPCM ya, pelayanan kami, organisasi kami. Bahasa Inggrisnya kita bilang TPC, bahasa Indonesia TPCM. Ya, dengan semua donatur-donatur yang ada di Seattle, kami memberikan salam kepada Bapak Ibu di Situbondo di gereja GSJP. Salam dalam kasih Kristus, ya, semangat terus. Kami di sini tim selalu mendoakan kalian semuanya yang ada di Indonesia. Tidak henti-hentinya, setiap kali kami berdoa untuk kalian. Jadi kalian tidak sendiri, kami tahu apa yang dirasakan karena di Amerika juga pernah lockdown semuanya. Tapi mari hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk fokus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Bapa kita adalah Bapa yang ajaib, Dia tahu keadaannya, Dia berkuasa, Dia hidup, Dia sanggup. Mari kita belajar firman-Nya pada hari ini. Ya, minggu lalu kita belajar sesi yang pertama tentang Lazarus sakit. Bagaimana Lazarus sakit, Maria dan Marta panik, ya. Yesus sengaja tinggal di Yudea 2 hari lagi. Tapi hari ini kita akan belajar sesi yang kedua, yaitu bagaimana ketika Yesus datang kembali ke Betania, kita akan melihat bagaimana Marta dan Maria meresponi kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan sedang datang kepada saudara. Bagaimana respon kita semuanya? Apakah kita respon susah, sedih, marah, ataukah kita tersungkur di bawah kaki Tuhan dan menyembah Dia? Mari kita lanjutkan hari ini sesi yang kedua dari Yohanes 11 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-37. Mari kita buka Alkitab ya bersama-sama. Maka ketika Yesus tiba, ayat yang ke-17, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Dengan kata lain, sudah 4 hari. Berarti kalau 4 hari itu sudah baunya busuk, ya. Sudah pada zaman dahulu tidak ada suntikan-suntikan formalin. Jadi waktu meninggal itu dibungkus begitu saja dengan kain kafan. Dan kalau sudah 4 hari tentu saja sangat busuk baunya, ya. Ayat 18, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Kita perhatikan sekarang ya, ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ceritakan tentang karakter Maria dan Marta. Kalau saudara tahu di dalam kitab Lukas, Maria dan Marta itu karakternya sangat berbeda. Suatu hari Yesus itu mampir di Betania, di dalam perjalanannya melayani bersama dengan ke-12 muridnya. Mereka tinggal dan mampir di tempatnya Marta dan Maria. Seketika itu juga kalau saudara baca Lukas chapter yang ke-10, yang namanya Marta itu langsung masak dia, langsung sibuk. Ya, pelayanan, wah Yesus lapar, murid-murid juga lapar, dia masak. Itu tidak salah saudaraku, itu tidak salah ya. Sedangkan Maria kita lihat, waktu Yesus duduk mengajar, dia duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan pengajaran Yesus ya. Sehingga Marta itu agak emosi ya, maksudnya waduh Maria, kamu kok begitu ya. Jadi dia bilang suruh Yesus negur Maria, saudaraku. Tapi Yesus bilang apa kepada Marta? Marta, Maria sudah memilih yang terbaik. Dengan kata lain, Yesus maksudnya bukannya tidak menyetujui pelayanan Marta, oke? Pelayanan Marta baik, ya. Tetapi yang lebih utama itu apa? Dengan kata lain, prioritas itu apa, ya? Prioritasnya apa? Prioritasnya harus seperti Maria. Kita banyak seperti Marta, kita sering seperti Marta. Wah, sibuk pelayanan gereja, sibuk mengunjungi orang, sibuk kesana kesini, aktivitas gereja, sibuk dengan program gereja. Tetapi kita lupa prioritas kita itu apa? Prioritas kita yang terlebih dahulu yaitu duduk di bawah kaki Tuhan.
Ya, jadi kita melihat Marta. Marta itu terhalangi dengan aktivitas lainnya. Karena prioritas dia bukan duduk di bawah kaki Tuhan. Nggak salah kita melayani ya dan lain-lain. Tapi jangan sampai prioritas kita itu dihalangi oleh aktivitas kita. Oke, harusnya kita mengutamakan dulu duduk di bawah kaki Tuhan. Kita mengutamakan dulu berdoa kepada Tuhan supaya kita dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim, hal-hal lain itu tidak mengganggu kita, saudaraku. Bahkan sakit penyakit, bahkan kematian pun. Saudaraku, mari kita belajar dari Marta dan Maria di sini. Ya, apa prioritas kita? Apa yang membuat kita down? Kalau kita melihat Tuhan yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa, yang nanti kita akan melihat di sesi yang minggu depan, dia bisa mengalahkan kematian. Kalau kita tahu Tuhan kita kayak begitu, saudaraku, kematian pun tidak akan menghalangi kita dengan Tuhan. Kematian tidak akan menggeserkan prioritas kita kepada Tuhan. Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Maka itu ya, saudara-saudara sekalian, ayo kembalikan fokus kita kepada Tuhan. Kembalikan pikiran kita. Tujuan kita adalah hidup yang kekal. Tujuan kita adalah di sini adalah apa? Sebagai saksinya, sebagai terangnya. Kalau saudara sudah KO, kena sakit penyakit, kena kematian daripada keluarga kita. Saudara kalau KO gitu, bagaimana kita bisa menjadi terang? Ayo bangkit saudaraku. Ya, kita boleh sedih, kita boleh susah seperti Maria dan Marta. Ketika ditinggal mati oleh Lazarus, kita boleh sedih karena Tuhan menciptakan kita dengan emosi murni, ya. Jadi wajar kalau kita bersedih, tapi jangan sampai bersedih itu kelamaan bahkan menyalahkan Tuhan. Ya, mari kita melihat reaksi Marta dan Maria. Reaksi Marta, ya, yang ada di dalam ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kita lihat di sini Marta. Dia seolah-olah menyalahkan Tuhan, betul nggak? Dia bilang, "Sekiranya Engkau ada di sini." Tuhan, salahnya kamu Tuhan, kok kamu enggak di sini? Salahnya kamu Tuhan, kenapa kamu tinggal di Judea 2 hari lagi? Seandainya kamu di sini, saudaraku tidak mati. Kita sering menyalahkan, oke? Seandainya saudaraku enggak dibawa ke rumah sakit, enggak mati. Seandainya dia dapat obat, tidak mati. Seandainya Tuhan mendengar doaku, tidak mati. Kenapa kok aku dikasih pasangan ini? Tuhan salah kali, ya. Kita sering menyalahkan keadaan, kita sering menyalahkan pasangan kita, maupun kita sering menyalahkan orang lain. Bahkan kita sering menyalahkan Tuhan. Oke? Bukan itu saja. Bahkan di ayat 22 Marta bilang, "Oke, sekarang kamu minta aja segala sesuatu, Tuhan pasti kasih kamu." Dengan kata lain, Marta hanya memikirkan hal-hal tentang dan untuk dirinya sendiri. Oke, datang-datang dia ngomong begitu sama Tuhan. Kemudian apa kata Tuhan? Tuhan bilang begini di ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Singkat, jelas, mantap. Saudaramu akan bangkit. Oke? Saudara, kita melihat di sini. Tuhan sebetulnya sedang apa? Sedang bekerja untuk supaya membangun imannya Marta. Kenapa saya bisa bilang begitu? Mari kita baca lanjutannya, ya. Ngengkel Marta di ayat 24. Padahal Yesus bilang apa? Saudaramu akan bangkit. Kalau Tuhan sudah ngomong, mbok ya bilang, "Ya Tuhan, aku percaya."
Oke. Tapi kita tuh kayak Marta, saudaraku, di ayat yang ke-24 ngengkel. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dengan kata lain, Marta itu melihat masa lalu, menyalahkan masa lalu, dan melihat akan datang. Dia bilang, aku tahu Tuhan, nanti Engkau pasti bangkitkan pada akhir zaman. Tapi dia kekurangan apa? Kekurangan pada saat ini itu loh. Apakah dia percaya? Dia nyalain masa lalu, dia percaya akan datang, tapi pada saat ini, padahal yang berdiri di depannya itu siapa? Yang berdiri di depannya adalah Yesus, Allah kita. Harusnya kita percaya. Harusnya Marta percaya. Tapi masih ngengkel. Tuhan kita luar biasa. Dia sedang membangkitkan, menumbuhkan imannya Marta. Sering kita melihat di dalam pelayanan Tuhan, Tuhan kita itu menegur iman daripada ke-12 muridnya. Iman daripada murid-muridnya yang lain. Tuhan selalu bilang, di manakah imanmu? Ya, bahkan dia bilang, kalau imanmu sebiji sesawi kecilnya, engkau bisa memindahkan gunung. Imanmu di mana imanmu? Jadi iman itu sangat penting, saudaraku. Kita diselamatkan oleh karena iman. Kita hidup pun dengan iman. Karena Tuhan mau kita hidup dari iman kepada iman dan kepada iman. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lainnya. Tuhan mau iman kita bertumbuh. Sebab tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada satu yang missing, ada satu yang kurang di dalam Marta. Iman saat ini, saudaraku. Makanya dia ngengkel terus. Sama dengan kita. Kita tahu firman, kita tahu Alkitab, tapi kita tidak hidup di dalam firman itu. Kita tidak hidup dengan iman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, kata Yakobus. Jadi saudaraku, mari kita melihat dan belajar dari Marta ini. Oke, sudah gitu jangan ngengkel. Ya, sama Tuhan dikasih tahu jangan ngengkel seperti Marta. Tapi Yesus luar biasa dengan segala kasihnya dan kesabarannya. Dia itu mengajar Marta. Dia menjawab di ayat ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Di sini dia sedang berbicara kepada Marta, kamu percaya enggak sama aku? Kalau kamu percaya, kamu tidak akan mati, bahkan hidup. Saudara lihat, 2 kali Tuhan bilang, kamu tidak akan mati, 2 kali. Ya, kamu akan hidup. Dengan kata lain, Yesus tidak berbicara soal masa lalu, Yesus tidak berbicara soal masa depan, dia berbicara sekarang ini loh, kamu percaya enggak sama aku? Aku ini kebangkitan dan hidup. Percaya enggak kamu? Oke. Kamu lihat kalimat yang terakhir yang Yesus bilang. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, jadi Yesus tahu Marta itu tadinya belum percaya. Marta itu imannya perlu ditumbuhkan. Tapi pertumbuhan iman bukan seperti kalau mau manasi makanan di microwave, ya, masukkan microwave kayak instan, ya, mie instan langsung jadi. Tidak bisa. Pertumbuhan iman tidak bisa instan. Tidak bisa masukkan microwave langsung jadi mie-nya, yaitu mie instan. Iman tidak bisa, saudaraku. Ya, iman itu harus melalui kesusahan kalau mau tumbuh. Iman yang bertumbuh harus melalui sengsara, harus melalui pengorbanan, harus melalui kesengsaraan, baru bisa bertumbuh. Makanya kenapa Yesus sengaja tinggal di Yudea. Bukan hanya kematian Lazarus untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kematian Lazarus itu membawa
bukan hanya Marta dan Maria, tetapi orang-orang di sekitarnya, membawa mereka supaya percaya, supaya punya iman yang bertumbuh. Amin. Nah, kita lihat lagi nanti ya. Marta akhirnya dia bilang apa? Dia bilang apa? Ya Tuhan, di ayat yang ke-27. Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Waduh, mantap ya. Marta mantap sekali. Akhirnya dia enggak ngengkel. Akhirnya dia bilang, ya Tuhan, aku percaya. Oke, kita sering seperti gitu, ngengkel sama Tuhan, baru akhirnya ya Tuhan, aku percaya. Tapi kita lihat lagi Marta, apakah dia ragu-ragu lagi ataukah dia benar-benar sudah percaya? Ternyata dia ragu-ragu lagi, saudaraku. Kita baca di ayat yang ke-37. Ya. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Dengan kata lain, Tuhan, tidak salah tak Tuhan, tidak salah tak. Sudah 4 hari loh, sudah bau loh. Sih, saudara, lihat Marta. Imannya diteguhkan oleh Tuhan. Tapi beberapa saat kemudian dia ragu-ragu lagi. Kita itu persis seperti Marta. Hari ini mungkin saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Hari ini mungkin saudara diingatkan oleh firman Tuhan. Tapi pulang dari gereja, besoknya bagaimana? Hari Selasa, hari Jumat, ragu-ragu lagi. Saudaraku, mari kita harus berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan. Karena apa? Karena Bapa kita mempunyai satu kerajaan yang tidak tergoncangkan dan yang tidak pernah ragu-ragu. Mari kita bersandar kepadanya. Jangan ragu-ragu seperti Marta, ya. Jangan ragu-ragu akan kasih Tuhan. Mungkin ada yang sakit COVID, mungkin saudaranya meninggal, mungkin mengalami kesusahan. Jangan ragu-ragu akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap selamanya. Penyediaannya selalu disertai. Ingat bangsa Israel ketika Mesir mengalami tulah. Bangsa Israel tinggal di tanah Goshen, dilindungi oleh Tuhan. Saudaraku, percayalah, jangan ragu-ragu seperti Marta. Amin. Mari sekarang kita melihat reaksinya Maria. Bagaimana ya? Kita baca di ayat yang ke-28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ayat ke-29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Saya lompat ayat ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaraku, kalau saudara melihat apa yang Maria katakan, itu sebetulnya sama dengan apa yang Marta katakan. Seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati, sama-sama. Tapi saudara melihat, ketika Maria yang mengatakannya, Yesus itu menangis. Oke, mengapa? Saudara, Maria ini begitu datang, dia tersungkur dulu loh di bawah kaki Yesus. Marta begitu datang langsung ngomong, ya seperti orang yang emosi nyalain Yesus. Kalau Maria kan tidak, dia datang tersungkur dulu loh. Saudara, kalau saudara melihat di perjanjian baru, Maria ini setiap kali ketemu Yesus selalu tersungkur. Pertama, dia tersungkur ketika Yesus datang mengajar di rumahnya, dia duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman-Nya. Oke. Kemudian dia juga ditemukan duduk di bawah kaki Yesus mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Dengan kata lain, dengan pujian dan penyembahan duduk di bawah kaki Yesus. Yang ketiga itu di sini.
dia tersungkur di bawah kaki Yesus, mengeluarkan kesedihannya. Saudara, tentu saja motivasinya berbeda dengan motivasinya Marta. Sehingga Maria ketika tersungkur dan berkata, Yesus itu menangis. Saudaraku, mengapa Yesus menangis? Yesus menangis itu artinya macam-macam. Pertama, Yesus menangis itu karena dia menempatkan diri dia sebagai manusia seperti Maria, yang sedih dan kehilangan saudaranya. Jangan salah, Yesus pun pada saat itu manusia. Saudara harus tahu, Yesus bukannya 50% Tuhan dan 50% manusia. Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi pada saat dia menangis, dia itu merasakan kehilangan seperti Maria. Kedua, apa arti air mata Yesus? Air mata Yesus, Yesus menangis juga karena dia sangat sedih. Kenapa? Karena manusia ini jatuh dalam dosa dan akibat dosa adalah kematian. Jadi air mata Yesus, tangisan Yesus itu sebetulnya jauh lebih mendalam artinya daripada tangisan kita. Kita kalau menangis hanya karena apa? Karena kehilangan saudara yang meninggal. Tapi Yesus menangis lebih dalam. Dia menangisi dosa. Karena akibat daripada dosa adalah kematian. Bukan itu saja. Air mata dia itu untuk kemuliaan Tuhan juga. Karena apa? Dia juga akan mengalami sengsara. Dia juga akan mengalami kematian. Tapi kematian yang dia akan alami untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menyelamatkan kita semua. Ya. Dan yang terakhir, apa arti tangisan Yesus? Air mata Yesus. Dia tentu sedih. Karena apa? Lazarus sudah senang bersama Bapa di surga. Sekarang dia akan akan membuat Lazarus hidup lagi di dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Jadi saudaraku, sebetulnya Yesus itu sangat tahu kesedihan kita. Kesedihan kita hanya sebatas daripada permukaan. Tapi Yesus mengalami kesedihan yang lebih dalam daripada kesedihan kita. Maka itu saudaraku, bersukacitalah di dalam kesedihanmu, mengucap syukurlah kepada Tuhan karena Dia sudah merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Oke? Mari kita lanjutkan. Di dalam ayat yang ke 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ini adalah ayat yang paling pendek. Maka menangislah Yesus. Ya, saudaraku, kita melihat di sini pada akhirnya mereka rame-rame pergi ke kuburannya Lazarus. Ini sesi yang akan datang minggu depan. Tapi yang sesi ini kita akan belajar reaksi Marta dan reaksi Maria. Mari kita belajar saudaraku, karena kita juga punya karakter seperti Marta yang suka menyalahkan, ya, yang suka langsung ya bereaksi. Mari kita belajar seperti Maria. Apapun keadaan kita saat ini, apakah kita sedang dirundung duka, kesusahan, ketakutan, bahkan ketakutan, mari kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyembah Dia. Karena Dia Allah yang hidup itu berkuasa. Dia bukan hanya berkuasa atas dunia ini, Dia berkuasa atas setan, Dia berkuasa atas kehidupanmu dan saya, bahkan Dia berkuasa atas kematian. Kepada Tuhan seperti ini karakternya, ya. Tuhan yang dahsyat, namanya Yesus Kristus. Karakter yang seperti ini yang hidup kita boleh bersandar. Maka itu saudara-saudara, mari bangkit. Ayo semangat lagi melayani Tuhan. Semangat lagi dekat dengan Tuhan. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mari kita mulai dengan hari yang baru. Amin saudaraku. Mari kita tutup mata. Saya akan memasang lagu. Ketika lagu ini berbunyi,
Mari kita tutup mata, kita koreksi diri kita sendiri. Karena kita sudah menyusahkan hati Tuhan. Kita sudah tidak sengaja, sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah berdosa kepada Tuhan. Kita perlu minta ampun dan diperbaharui. Amin. Mari kita tutup mata. Biarlah lagu ini saya pasang, saudara tutup mata. Saya beri waktu beberapa menit untuk koreksi diri. Koreksilah dirimu. Apakah sudah jauh dengan Tuhan? Apakah sudah lama saudara tidak berdoa? Apakah saudara sudah lama tidak membaca firman Tuhan? Sehingga kekhawatiran meliputi hatimu. Sehingga ketakutan meliputi hatimu. Bahkan kekecewaan dan kemarahan. Mari datang minta ampun sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah jauh daripadamu. Sehingga saya dipenuhi oleh kedagingan saya sendiri. Emosi saya. Dan menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Ampunilah Tuhan, ampunilah kami semua Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kami minta ampun Tuhan buat kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Darah yang hidup, darah yang ajaib, darah yang sudah membeli kami Tuhan. Dengan harga yang mahal. Dengan nyawamu Engkau sudah menebus kami Tuhan. Ampunilah kami kalau kami jauh daripadamu. Bapa, perbarui kami hari ini. Perbarui kami Tuhan. Firman-Mu berkata kalau kami datang kepadamu dan minta ampun, Engkau akan mengampuni kami. Kami percaya Engkau mengampuni kami Tuhan pada saat ini. Dan kami datang kepadamu, perbaharuilah kami Tuhan. Terutama iman kami Tuhan. Supaya kami percaya setiap hari. Hidup bergantung kepada kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa pada saat ini untuk jemaat GSJP Tuhan. Bapa, Engkau sudah mendengar doa mereka Tuhan. Aku percaya Engkau sudah mengampuni mereka. Bapa, hari ini aku berdoa khusus untuk yang letih lesu, berbeban berat, yang khawatir, yang takut, yang jauh daripadamu Tuhan. Bapa, aku tahu Engkau sudah mengampuni mereka. Kiranya damai sejahtera dan sukacita memenuhi hati mereka kembali. Kiranya mereka boleh kembali kepadamu dan mengingat janji-janjimu bahwa kesusahan ini hanya kesusahan sementara Tuhan. Bahwa suatu hari Engkau akan membawa kami bertemu dengan Engkau, di mana tidak ada air mata, tidak ada kesusahan kembali Tuhan. Biarlah kami Tuhan, pikiran kami semua tertumpahkan pada rencanamu, kehendak-Mu dan kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba-Mu terbatas. Kata-katamu terbatas. Kami sudah berbicara tentang firman-Mu. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami Tuhan semuanya. Roh Kudus yang mengingatkan kami, mengajar kami, menegur kami dan mengingatkan kami. Sehingga kami terus boleh Tuhan berjalan bersama Engkau. Dari iman kepada iman yang lain. Sehingga kami boleh bertumbuh dewasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Kami akan lanjutkan minggu depan sesi yang terakhir, yaitu Lazarus dibangkitkan. Nah, di situ saudaraku, jangan sampai nggak dengar ya. Kita akan melihat kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, dan kedahsyatan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih saudaraku. Shalom,
Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Amin.